Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Thumma salatu wassalamu ala sayyidis sadat Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ulil bahjati wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, para jemaah sekalian, para pencinta ilmu, yang mudah-mudahan kita dan keluarga besar kita senantiasa dalam payungan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang ini Allah berikan kepada kita mantap iman, dahsyatnya al-Islam menghujam pada dada kita. Bahkan Allah hiasi pada kesempatan siang dan hari ini dengan hiasan yang paling terindah yang dimiliki oleh kehidupan sebagai seorang muslim dan mukmin, yakni hiasan itu bernama hidayah dan taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Dengan keempat nikmat utama tadi, maka lengkap dan genaplah kita merasakan posisi kita sebagai seorang hamba Allah dan pengabdi Allah. Ada iman, ada Islam, ada hidayah, ada taufik. Perintah mudah untuk kita jalankan sejauh ada iman dan Islam, hidayah, taufik. Yang larangan Allah tak sulit bagi kita untuk menghindar dari perkara tersebut, karena powernya adalah iman, Islam, hidayah, taufik. Oleh karenanya kita berharap kepada Allah, besar cita-cita kita kepada Allah, mudah-mudahan nikmat iman dan Islam, hidayah, taufik kita ini tidak terhenti sampai siang ini saja. Mudah-mudahan nikmat iman dan Islam, hidayah dan taufik yang Allah berikan kepada kita sampai dan detik ini, insya Allah terus berkesinambungan sampai kita dijemput oleh al-maut. Mudah-mudahan mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan siang ini diberikan kepada saya tema. Semula ini adalah opsi dari 3 yang diajukan, tema dan tajuk yang untuk kita angkat materi. Kemudian terpilihlah sakitnya saat sakratul maut. Kalau tadi Ustaz Agus Wahyu mengatakan ini tema cukup horor nih, disaji, dihidang di siang hari ini. Tapi saya berdoa mudah-mudahan santap siang kita nanti tidak terpengaruh dengan materi yang akan saya sajikan. Takutnya, khawatirnya, apa saja seseorang kalau sudah mengingat kematian, maka segala bentuk kenikmatan hidup berkuranglah seleranya. Dan itu yang nanti akan kita ambil dan kita akan angkat bahasan tentang apa yang disampaikan oleh Syaddad bin Aus rahimahullah. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai. Sebelum kita masuk kepada hal yang berkaitan tentang sakratul maut, saya anggap ini sebagai perangkat lunak saya. Perangkat lunak saya ingin sampaikan begini. Sebagai seorang muslim dan mukmin, muslimah dan mukminah, menjadi dasar dan prinsip keimanan kita kepada Allah adalah bahwa setiap manusia akan hidup di beberapa alam. Di beberapa alam. Ini bukan soal darat dan air, udara dan lain-lain. Kita hidup di beberapa alam. Alam yang pertama telah kita lalui dan itu ribuan tahun yang lewat. Alam yang saya maksud adalah alam ruh. Alam ruh. Sebelum kita berfisik memiliki tubuh yang begitu hebat, mantap. Tubuh kita tegap,
tinggi, berbadan yang sangat atletis disebabkan fitness, gym dan lain-lain. Dulu kita masih menjadi ruh saja, belum dibungkus dengan tulang belulang, belum ada aliran darah, belum ada daging, apalagi kulit. Dahulu di alam ruh, saat itu kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki satu perjanjian, dan ini persaksian kita yang mutlak, sifatnya absolut, nggak bisa kita anulir, tidak bisa kita revisi. Saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan alastu bi rabbikum, kita katakan qalu bala syahidna. Di alam ruh dulu kita bilang, saat Allah bertanya kepada kita, apa pertanyaan Allah? Calon-calon anak manusia, yang masih sekarang menjadi ruh saja, kalian semuanya bersaksi nggak atas saya bahwa saya ini adalah zat yang menciptakan kalian? Anda bersaksi nggak bahwa aku ini adalah pengatur kehidupan kalian? Anda bersaksi tidak bahwa sesungguhnya aku, Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah penjamin satu-satunya rizki kalian dari dunia sampai akhirat? Ditanya oleh Allah. Saat itu kita di alam ruh, di alam arwah, menjawab secara kompak serempak, tidak ada komando satupun. Jawaban kita apa? Bala syahidna. Betul ya Allah, tepat ya Allah, Kau adalah pencipta kami, Kau adalah pengatur kehidupan kami, Kau bahkan yang menjaminkan untuk kami rizki dari dunia sampai akhirat. Tidak ada lagi Tuhan yang patut kami sembah melainkan Engkau. Itu jawaban kita, Pak. Oleh karenanya setiap kita dari alam ruh sampai berpindah ke alam janin sedikit saja, cuma 9 bulan 10 hari, dan itu kita minta tempat di rahim ibunda kita. Minta tempat di rahim ibunda kita 9 bulan 10 hari, waktu yang singkat, nggak lama. Meskipun singkat, bahkan orang tua kita nggak meminta kos dari keberadaan kita di rahimnya. Nggak dikenakan sewa. Orang Arab bilang nggak ada ijarnya. Nggak dikenakan upah. Hanya saat kita lahir, bakti kita yang menentukan jalan neraka atau surga kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui birrul walidain. Dari alam ruh, lompat kita ke alam janin, alam rahim. 9 bulan 10 hari. Kemudian setelah fase yang kedua, baru kita muncul di alam dunia. Di alam dunia. Artinya makhluk bersifat keberadaannya diawali dari ketiadaan. Nah, kita makhluk, keberadaan kita diawali dari ketiadaan. Sebentar lagi juga tidak ada. Boleh jadi setelah bahasan ini terangkat, setelah bahasan ini dikupas, sehingga menjadi modal dan bekal kita, boleh jadi pekan yang akan datang kita nggak kembali lagi di kajian Rabu. Dan memang Rabu ini adalah Rabu terakhir kita untuk ngaji bareng-bareng, bersilaturahim, duduk dalam majelis ilmu. La haula wala quwata. Namanya perangkat lunak biasanya ya di umpan lambung ini belum masuk ke angkernya, belum ke horornya ini. La haula wala quwata illa billah. Tapi kalau sifat Allah nggak seperti sifatnya manusia. Keberadaan tanpa permulaan, keberadaan tanpa adanya akhiran, keberadaan tanpa permulaan itu disebutnya sifat azalinya Allah. Allah ada, nggak seperti adanya manusia yang awalnya nggak ada kemudian ada, nanti sebentar lagi dia hilang lagi. Dan keberadaan Allah tidak membutuhkan akhiran. Oleh karenanya sifat Allah di Asmaul Husna yang kita kenal, huwal awwalu wal akhiru. Ialah Allah zat yang mengawali, nanti dia pula yang mengakhiri. Mengawali hidupnya setiap makhluk hidup Allah, dia yang mengakhiri leburnya, musnahnya setiap apa yang pernah diciptakan olehnya. Nah, artinya sekarang kita fase yang ketiga, fase dunia. Sebentar lagi kita akan jumpai fase yang keempat. Fase yang keempat itu adalah awwalu manzilin min manazilil akhirah. Satu tempat yang pertama, stasiun awal atau halte perdana untuk kita menjemput negeri akhirat kita, yaitu adalah alam barzah, alam kubur. Baru ditutup fase yang kelima. Apa dia? Fase yang kelima adalah masa kebangkitan. Masa kebangkitan.
Diba'ats kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diaudit semua apa saja yang pernah kita karyakan di dunia ini tanpa terkecuali. Nggak ada yang luput dari catatan malaikat dari jenis amal-amal yang kita lakukan. La haula wala quwata. Setelah kita mengetahui perjalanan kehidupan kita, maka saat ini posisi kita ada di masa dunia atau fase dunia. Di dunia ini kita hidup hanya sekali, kemudian mati sekali. Ustaz, kalau ada orang yang matinya mati suri, kira-kira dia matinya sekali atau 2 kali? Tetap dia matinya sekali, Pak. Mati yang sesungguhnya yang nggak kembali lagi di dunia. Berarti kalau begitu sakratul mautnya dialami 2 kali. Tidak, sakratul maut nggak berulang. 1 aja udah repot, Pak, sakratul maut. Rahman Rahimnya Allah tidak mengembalikan seseorang yang sudah mengalami sakratul maut kemudian diulang lagi ke dunia. Dan dialami lagi sakratul maut yang kedua. Tidak ada. Jadi sakratul maut yang hakiki, yang sejati itu adalah setelah ia mengalami sakratul maut, kemudian meninggal dunia, lepas ruh dari jasadnya, dan tidak ada pengembalian lagi yang sudah di alam akhirat, kemudian kembali ke alam dunia. Tidak ada. Kalau anak SD, dia ulangan, dapat nilai jelek. Dapat nilai jelek, remedial, masih bisa. Di dunia udah jelek, catatan buruknya banyak, bahkan mendominasi dari amal baiknya. Kemudian minta kepada Allah, izin ya Allah, mau kembalikan ke dunia. Na'mal solehah, biar kami menjadi orang soleh dengan amal-amal soleh kami. Mohon izin ya Allah, nggak ada urusan, kata Allah. Remedial adanya cuma di sekolah aja. Soal dunia nggak ada remedial. Sekali hidup, hidup yang berarti. Sekali hidup, manfaatkan setiap waktu yang Allah berikan kepada kita. Insya. Nah, yang kita angkat adalah soal sakratul maut. Tadi saya sampaikan, ini percakapan yang begitu indah, ini ungkapan yang begitu dahsyat, istimewa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kepada hambanya yang soleh, yang bijak, yang ahlu dalam keadaan, dalam posisi yang hikmah, yang bernama Ibnu Abid Dunya, mendengar ucapan Syaddad ibn Aus rahimahullah. Beliau katakan, al-mautu adhdha'u haulin. Sungguh yang namanya kematian itu adalah perkara yang sangat mengerikan. Keadaannya sangat mencekam. Angker kita bilang. Begitu menakutkan. Adhdha'u, yang paling menakutkan, yang paling mengerikan. Adhdha'u haulin fid dunya wal akhirah alal mu'min. Perkara kematian itu adalah yang paling menakutkan bagi diri seorang orang yang beriman, seorang mukmin atau mukminah, muslim atau muslimah. Goncangan yang begitu dahsyat, bahkan ditumpuk 2 negeri, negeri dunia, negeri akhirat. Yang paling mengerikan adalah masa-masa itu, yaitu adalah sakratul maut. Wahuwa, dan kematian itu asyaddu min nashril manashiri, lebih sakit dirasakan oleh orang yang sedang mengalami sakratul maut bagaikan sayatan gergaji yang berbolak-balik. Dia ke depan, dia ke belakang, kembali depan lagi, pulang ke belakang lagi, ke depan lagi. Dan itu dirasakan berkali-kali oleh orang yang sedang mengalami sakratul maut. Dikatakan gergaji kan nggak mungkin dengan 1 gigi yang begitu tajam. Dia kan tersusun dengan beberapa gigi, ya Pak. Betul. Kalau pisau, kalau disebutnya pedang, samurai dan sejenisnya, kalau Betawi punya bendok gitu, golok. Itu bilahnya cuma 1, ya udah lurus. Nah ini gergaji, oh banyak Pak bilahnya. Sisi segitiga yang begitu tajam, runcing dan lancip itu yang menyakitkan. Dan itu dikatakan lebih daripada wa huwa asyaddu fi nashri min nashril manashiri wa qaradin bil maqaridi. Dan juga lipatan setiap kain yang habis akhirnya disebabkan karena sayatan gunting. Gunting kalau sudah bermain di mana namanya, di kain-kain, di setiap baju, meskipun dilipat berapa, kalau guntingnya tajam kemudian mampu bisa merobek sekian banyak lipatan, sudah nggak ada lagi itu yang namanya kain yang masih sempurna utuh, karena disebabkan guntingnya itu. Dan artinya adalah
Setiap kita akan merasakan di mana tercabik-cabiknya tubuh kita disebabkan karena sakratul maut, bagaikan gunting yang mampu memisahkan satu kain menjadi beberapa bagian. Begitu sakitnya yang namanya sakratul maut. La haula wala quwata illa billah. Wa ghalyin, dan juga hebatnya sakratul maut yang setiap kita, nggak yang bicara, nggak yang juga mendengar, tanpa terkecuali kita semuanya pasti mengalami, pasti merasakan. Tapi jangan menjadi kekhawatiran kita yang sangat sehingga akhirnya kita pikirkan sakratul maut aja. Datang asar pikirin sakratul maut aja, datang maghrib pikirin sakratul maut, sholatnya enggak, baca Qur'annya lewat, zikirnya juga enggak pernah terlafazkan. Ya sudah, ini namanya bukan prepare untuk menuju kematian, ini namanya nantang sakratul maut yang sesungguhnya akan menjadi dilema dan petaka untuk kita. Itu yang sedang kita persiapkan, bukan nikmat dari sakratul maut namanya. La haula wala quwata illa billah. Wa ghalyin fil quduri, disebutkan seperti bejana yang diisi dengan air yang begitu menggolak, panas. Kemudian diguyurkan dari atas ubun-ubun kepala manusia yang sedang sakratul maut sampai tidak terlewatkan satu bagian organ tubuh. Artinya seperti dikucur, Pak. Air yang begitu panas. Air yang panas, bukan air yang segar. Air yang begitu panas. Merusak setiap kulit-kulit anak manusia sampai di penghujung kakinya. Makanya setiap orang yang dalam keadaan sakratul maut itu sangatlah keadaannya memprihatinkan. Tanpa terkecuali Aisyah radhiyallahu taala anha, saat disampaikan oleh beliau tentang keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakratul mautnya, pun merasakan yang begitu dahsyat. Sakit yang gak pernah dijumpai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau masih hidup. Sakit itu ada hanya pada saat sakratul maut. Jadi rasa sakit itu beda. Panas melepuh kita rasakan. Pernah ngerasain, Pak? Atau perokok lah. Perokok kena sedikit bara api rokoknya, kemudian kita langsung tepis dia. Karena apa? Rasa panasnya. Atau bukan langsung api, ruangan tanpa air condition, pengap, gerah. Wah, itu juga nggak membuat kita nyaman, betul Pak? Betul Pak? Atau ada seperti sayatan tadi, bilah pisau dan lain-lain, kita pernah tergores, akhirnya luka. Kita kenali itu rasa sakitnya. Tapi sakratul maut itu rasa sakit yang belum pernah sebelumnya di alam dunia kita rasakan. Tapi justru itu kita alami sangat kentara rasanya saat di sakratul maut. Hanya ada pada saat sakratul maut. Hanya ada pada saat sakratul maut. La haula wala quwata illa billah. Aisyah disampaikan oleh beliau radhiyallahu taala anha bahwa sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala sakratul mautnya tiba, Aisyah mengatakan, beliau ambil air dari bejana yang terbuat dari kulit, kemudian dibasuhnya itu mukanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan telapak tangannya Nabi sendiri, sambil mengucapkan la ilaha illallah. Dan aku lihat begitu keadaan Rasul yang tidak pernah aku lihat dan aku pandang sebelumnya, seperti menyimpan cita rasa yang begitu menyakitkan. Hatta Rasul, kalau kita ada pertanyaan, loh kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun merasakan rasa sakit sakratul maut? Apakah itu bentuk kehinaan? Apakah itu bentuk kelemahan daripada Rasul? Kenapa sakratul mautnya tidak diberikan nikmat? Allah mah bebas, bukan sultan yang bebas. Lihat sosok baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah sosok di mana setiap umatnya pasti melihat apa saja yang terdapat pada kehidupan pemimpinnya, maka itu yang menjadi gambaran untuk umatnya. Beda, kalau qudwah itu beda, Pak. Kalau suri tauladan, role model, itu yang harus ada pada dirinya adalah keumuman daripada keadaan umatnya yang begitu banyak. Contoh, ini suri tauladan Nabi ini. Sedikit saya alihkan ke bahasan suri tauladan Nabi.
untuk menjawab kenapa Allah tetap berikan sakratul maut itu pedih, perih dan dahsyat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh diganti nggak? Maaf, cek satu. Suri tauladan Nabi. Nabi itu dikisahkan dalam manaqib dan juga sifat-sifat beliau, khalqan wa khuluqan, secara akhlak dan secara karakter, sifat pembawaan dan juga bahkan bentuk fisiknya Nabi. Nabi itu memiliki keringat yang sangat semerbak mewangi, Pak. Jadi dalam sebuah riwayat dikatakan Nabi apabila melintas pada sebuah gang jalan setapak, di hari itu Nabi melewati gang tersebut, maka kemudian hari selanjutnya ada sahabat yang melewati gang yang sama dengan yang dilewati oleh gangnya Nabi, tapi di hari kemarin, maka semerbak mewangi itu masih membekas di kedua lubang hidungnya sahabat. Jadi Rasul begitu lewat meninggalkan nilai kebaikan dalam bentuk semerbak wangi yang begitu indah. Akhir minal miski, lebih baik, lebih wangi daripada hanya sekedar misk. Dan esoknya datang sahabat melintas di gang yang sama, kemudian sahabat bisa mengenali kemarin atau beberapa waktu yang lewat Rasul baru lewat sini ini. Jadi artinya Nabi secara tabi'iyah, secara alami, ujung rambut sampai ujung kakinya memiliki potensi adalah sangat wangi. Setiap keringatnya yang keluar dari kulitnya. Namun, kenapa akhirnya Nabi tetap memakai wewangian? Atur, tatayyub. Jumat kita ada sunnah. Sunnahnya apa? Pakai wewangian. Dipakai oleh Nabi. Pakai Nabi wewangian. Loh kenapa? Kan keringatnya saja sudah wangi, kenapa harus pakai? Kalau Nabi sudah wangi secara tabi'iyah, secara alami, naturalnya, lalu akhirnya Nabi tidak menggunakan wewangian. Karena keringatnya sudah wangi. Itu namanya Nabi belum menjadi suri tauladan. Sebab apa yang diberikan oleh Allah, keringat Nabi menjadi wangi, lalu kemudian Rasul tinggalkan wewangian, nggak pakai yang namanya parfum, maka setiap kita nggak mengenal yang namanya sunnah wewangian. Disangkanya ya Rasul keringatnya wangi, umatnya juga keringatnya wangi. Ya tidak. Yang akhirnya malah justru membuat stigma umat Islam jorok, umat Islam nggak ngerti tentang dandanan, tidak paham tentang apa penampilan, nggak mengerti tentang apa jorok. Ada bau yang menyengat dari bau tubuh, bau badan dan lain-lain. Itu suri tauladan Nabi. Jadi Allah titipkan nilai sakratul maut itu dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ukuran untuk kita. Nabi yang paling baik akhlaknya, paling luhur budi pekertinya, paling mengerti tentang mengibadahi Tuhannya. Rasul yang dengan kehidupannya adalah sebagai penyempurna ciptaan Allah di seluruh jagat raya dan semesta alam ini. Dan semesta alam ini tidak diciptakan oleh Allah hanya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi penyebab Allah ciptakan seluruhnya makhluknya Allah. Para jamaah sekalian, itu menjadi jawaban. Kalau ada orang yang menyangka, menduga bahwa Rasul pun dapat kehinaan di ujung hidupnya, mendapatkan sakratul maut yang begitu menyakitkan, tidak. Nah, kita kembali. Walau annal mayyita, apabila seorang mayit nusyirah, kemudian dibangkitkan untuk bercerita apa yang ia rasakan, ia alami saat sakratul maut, diberikan oleh Allah rasanya seperti apa, atau minta penggambaran, fa akhbara ahlad dunya bil mauti, kemudian orang yang mati tadi dia conference, dia sampaikan, saat aku sakratul maut aku merasakan seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Dan disampaikan itu kepada ahlud dunia, orang-orang yang masih hidup. Apa yang terjadi? Setiap kita mantafa'u bi'aishin wala ladzu binaumin. Setiap kita tidak akan pernah merasakan nyaman untuk melanjutkan sisa hidup kita. Hari-hari kita nggak akan pernah merasakan yang namanya pules tidur. Setiap suapan demi suapan, ingat kematian, ya sudah nggak berselera lagi. Padahal itu adalah menu makanan favorit kita. Mau tidur, badan letih, tetap mimpinya adalah sakratul maut. Sakratul maut sebelum sakratul maut yang sesungguhnya.
Mimpi kita buruk aja, Masya Allah. La haula wa la quwata. Lantas Ustaz, dengan fenomena yang nantinya akan kita alami semuanya, enggak perempuan, enggak laki, enggak tua, enggak muda, enggak yang saat ini menjadi atasan atau yang saat ini masih menjadi bawahan, enggak yang punya duit, enggak yang bokek, semua kita akan mengalami sakratul maut. Apa kiat-kiat untuk kita mendapatkan sakratul maut? Yang paling tidak diturunkan beberapa anak tangga, nilai pedih dan perihnya sakratul maut. Ma'asyiral muslimin, silahkan buka surah Fussilat ayat yang ke-30. Dari 30 sampai 31, 31, 32, 32, 33. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Selanjutnya masih ada, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Di dalam ayat ini bercerita tentang bagaimana detik-detik seseorang akan meninggalkan dunianya. Dan apa yang akan ia alami, itulah kenyataan hidup di tapal batas yang akhirnya. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Innal ladzina qalu rabbunallah." Sesungguhnya mereka orang-orang yang dahulu dari alam arwah, saya katakan tadi. Di alam arwah kita sudah menyatakan bahwa Allah adalah satu. Dia adalah pencipta, Dia adalah pengatur, Dia adalah penjamin kehidupan kita seluruhnya. Makanya setiap kita yang baru lahir bawa janji suci kalimat tauhid la ilaha illallah. Rasul katakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang baru lahir dia bawa janji suci ketauhidan dan akidah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Hatta bahkan anak-anaknya, saudara sebangsa kita yang Nasrani, yang Yahudi, yang Majusi. Fa'abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Nanti dia berkembang itu anak, ya ikut agama ayahanda dan ibundanya. Makanya kenikmatan yang Allah berikan antar jalinan kita sesama manusia, hablum minan nas, adalah nikmat yang paling dahulu adalah untuk kita ucapkan kata terima kasih kepada ibunda kita. Bu, nggak ada seorang raja pemimpin dunia yang paling ngetren beken yang tidak keluar dari jalan rahim seorang perempuan. Betul? Betul. Jadi yang paling Allah berikan kenikmatan kepada kehidupan kita adalah lahirnya kita melalui jalan rahim ibunda kita yang muslimah. Wah, itu nggak ada tanding, nggak ada tara. Berandai-andai apabila paradoks kejadiannya berbalik, Pak. Kita dilahirkan dari ibunda kita yang non-muslimah, Buddhiskah, Nasranikah, atau agama-agama lain di luar Islam. Kita nggak perlu berburu hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan boleh jadi siang ini kita nggak berjumpa di kajiannya orang-orang Islam. Betul, Pak? Betul, Pak. Makanya jangan berhitung sama orang tua, khususnya kepada ibu kita. Hari ini sudah beli obat, hari ini sudah ke rumah sakit. Ya udah habislah kalau begitu bagian istri dan anak-anak. Jangan sampai mengucapkan kalimat demikian. Insya. Saya katakan tadi di alam arwah. Di alam arwah kita sudah bawa janji suci kita. Kalimat tauhid la ilaha illallah. Lalu kemudian akhirnya kita bawa di alam dunia. Di alam dunia kalimat itu masih kita pertahankan. Masih kita rawat, masih kita jaga. Artinya kita konsisten dengan kalimat la ilaha illallah. Tsumastaqamu. Kita istiqomahkan nilai dan pilar tauhid la ilaha illallah tadi. Kita kerja dengan la ilaha illallah. Kita berumah tangga dengan la ilaha illallah. Bermasyarakat dengan la ilaha illallah. Kita bernegara dengan la ilaha illallah. Semua sektor kehidupan dan lini umat Islam dengan la ilaha illallah. Sampai meninggal dunia, tatanazzalu alaihimul malaika. Ini keistimewaan orang-orang yang istiqomah. Yang taat tanpa ada batasnya. Kalaupun ada batas, kematian taat kepada Allah adalah kematian paling penghujungnya, garis finishnya. Saat kita ingin menghembuskan nafas terakhir kita dalam keadaan istiqomah, barulah itu Allah turunkan. Ada duta dan delegasinya Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Datang satu malaikat yang dititipkan oleh Allah, Rahman dan Rahimnya Allah. Sifat pengasih dan penyayangnya Allah. Dia berdiri, kemudian ambil posisi persis di samping orang yang sebentar lagi akan mengalami sakratul maut.
Ini malaikat bukan Israel yang dimaksudkan di dalam Al-Quran. Tapi malaikat yang sengaja untuk menjadi penentram, peneduh, dan membuat aman dan selamat diri orang yang akan mengalami sakratul maut. Mudah-mudahan kita masuk di dalam barisan orang tersebut. Amin. Ya Rabbal. Apa ucapan itu, kalimat yang dilontarkan oleh para malaikat? Diri, ambil posisi di samping kita. Ini malaikat datang, istri kita nggak tahu. Istri kita lagi bertangisan. Anak kita juga lagi panggil dokter barangkali. Nah, kitanya lagi sibuk menyambut kedatangan duta dan delegasinya Allah. Dia bikin kita tenang, Pak. Hai hamba Allah yang sayang. Hai hamba Allah yang dicinta. Hai hamba Allah yang istiqomah. Allah takhafu. Jangan takut. Dengan dunia yang sebentar lagi akan meninggalkan engkau. Dan seluruh perolehan-perolehan yang pernah kamu capai. Jabatan yang sudah sampai pada tingkat yang paling atas. Rumah yang kau damba-dambakan, impi-impikan. Hasil dari jerih payahmu. Dibangun di atas tanah 2 hektar. Dengan biaya puluhan miliar. Rolls Royce-mu sudah berjejer di garasimu. Jangan takut. Jangan takut dengan apa yang sebentar lagi engkau akan alami. Wala tahzanu, dan jangan bersedih. Karena memang engkau akan meninggalkan semua instrumen duniamu. Jangan bersedih. Jangan takut, jangan bersedih. Ya Allah, Pak. Jangankan lagi sakratul maut. Kadang-kadang kita sedikit lagi patah hati aja. Teman datang. Bukan malaikat datang. Teman datang. Dia puk-puk pundak kita. Sabar ya. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Itu penguat banget, Pak. Itu teman kita. Besti sudah itu dia. Dia ngerti apa yang kita butuhkan saat itu. Bukan menu makanan. Bukan snack yang kita seringkali beli. Bukan. Tapi rasa semangat ditumbuhkan kepercayaan diri kita. Untuk melanjutkan besok lagi. La haula wa la quwata illa billah. Ini malaikat lagi yang datang. Dan itu ditugaskan oleh Allah untuk kita. Jangan takut. Jangan merasa bersedih. Sebab Allah sudah menyediakan apa yang dijanjikan oleh Tuhanmu untukmu. Apa yang dimaksud? Syurga dan jenis kenikmatan yang ada di dalamnya. Setelah itu kita diberi tenang, baru datang Israel. Israel datang menjalankan tugasnya. Dia cabut itu ruh dan nyawa kita. Saat sakratul maut itu hilang sudah, tidak terasa apapun sebagaimana yang digambarkan oleh para ulama-ulama kita tadi. Maka pada hakikatnya adalah al-mautu, hari kematian itu adalah yaumul falah wal farah. Bagi orang-orang yang istiqamah, bagi orang-orang yang soleh di hadapan Allah, hari kematian adalah bukan hari yang mengerikan. Jadi saya mencoba untuk stigma ini saya hapus yang di awal, yang di tajuk dan materi awal. Kemudian untuk kita meraih stigma kita, pandangan kita bahwa yaumul maut yaumul falah war farah. Hari kematian adalah hari yang sesungguhnya tenang. Hari kematian adalah hari kejayaan yang sejati. Betapa tidak itu tidak menjadi hari kejayaan sejati. Sebab semua apa yang kita telah lakukan sebentar lagi kita akan panen dan kita hasilkan semua nikmatnya. Insya sepanjang-panjangnya hidup anak manusia melakukan amal baik, amal soleh, nggak akan pernah ketemu dengan nikmat alam kubur, Pak, kalau dia nggak mati. Maka kematian itu sangat diharapkan justru oleh mereka orang-orang yang soleh, orang-orang yang patuh, teguh, istiqomah menjalankan perintah Allah. Oleh karenanya di ujung saya akan sampaikan apa yang disampaikan oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tolong ucapkan ini adalah peringatan untuk kita, sekaligus ini adalah menjadi motivasi dan prinsip dalam kehidupan kita. Ya benar Adam. Kata Al-Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, wahai anak-anak Adam, waladatka ummuka baqiyan. Dahulu orang tuamu melahirkanmu, engkau keluar ke alam dunia ini dalam keadaan menangis. Wan nasu fi haulika dhahikan masruran. Sementara orang-orang yang ada di sekitarmu tertawa lepas, senyum menyambut kedatangan dan kehadiran. Mamang kita gembira. Bapak kita langsung siap-siap mau azanin. Ibu kita menghela nafas penuh dengan rasa yang begitu membanggakan dan memuaskan. Dititipkan oleh Allah 9 bulan 10 hari. Proses persalinannya Masya Allah, dari pembukaan 1 sampai pembukaan 10. Tanya ibu pokoknya yang di belakang itu bagaimana rasa sakit dan perihnya. Dia yang paling tahu.
Orang-orang di sekitarmu dhahikan masruran. Mereka senyum bergembira, mereka riang gembira. Sementara engkau yang sedang ditunggu kehadirannya, engkau dalam keadaan menangis. Fajhat liyaumi mautik. Maka perjuangkanlah di hari kematianmu balik keadaannya. Saat kau mati meninggal dunia, buatlah mereka terseduh sedan dalam tangis mereka. Mereka akan merasakan kehilangan. Karena Anda orang baik, orang-orang yang biasa kau taburkan nilai kebaikan, mereka akan terus mendoakan agar Anda tetap sehat dan Anda melanjutkan kehidupan. Tapi di situ sakratul maut Anda. Mereka semuanya menangis, sebentar lagi akan kehilangan Anda. Wa anta, sementara Anda dalam keadaan tersenyum. Disebabkan panggilan Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki. Allah senyum, kita senyum. Allah ridho dengan perjumpaan dan kematian itu. Kita pun ridho sangat menantikan kepergian kita, karena berjumpa dan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Fadkhuli fi ibadi. Ya Allah, ini indah banget Pak Bu. Panggilan dari Allah, fadkhuli fi ibadi. Masuk ke golongan hamba-hambaku yang kuridhoi. Wadkhuli jannati. Ini loh pintu surga, jalannya lewat sini. Ayo titi silahkan, tapaki silahkan. Diarahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan panggilan manja itu Allah tujukan pula untuk kita saat sakratul maut kita. Amin ya rabbal alamin. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Kita harus menyelesaikan ini kajian sebelum pukul 13.00. Ya. Fadhol, silahkan apabila ada yang bertanya, satu atau dua. Baik Ustaz, jazakumullah khairan untuk tausiah siang hari ini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Ustaznya ada pertanyaan. Berarti kalau orang yang meninggalnya cepat dan lama itu gimana bila sepertinya tadi? Kayak misalkan orang yang meninggal kecelakaan kan set dah meninggal. Ada orang sakit lama baru diwafatkan. Baik. Ada lagi, kita kumpulkan dulu atau langsung jawab aja? Langsung jawab aja ya, langsung jawab. Tidak ada ukuran dan patokan secara pasti bahwa apabila orang diangsur oleh Allah rasa sakitnya, seolah-olah itu bertanda bahwa ini adalah orang yang paling jahat. Kenapa? Rasa sakitnya terus diberikan oleh Allah. Sakratul mautnya seolah-olah sepanjang dia hidup berada di ICU. Di atas pembaringannya, ya dia tidur juga, di atas WC-nya juga. Kenapa disebutnya di atas WC? Karena tidur udah di atas pembaringan, pupnya sudah di atas pembaringan, pipisnya udah di atas pembaringan, dan meja makannya pun itu, makannya juga di atas pembaringan, sudah nggak bisa apa-apa. Lalu kemudian akhirnya itu kita katakan bahwa ini adalah husnul khotimah atau su'ul khotimah, tidak bisa. Orang yang mati dalam keadaan tertabrak itu kan sekejap saja. Sekejap saja. Saya dapat kabar bahwa pernah kenal UJ ya Pak ya, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari ya. Kan katanya meninggal gara-gara apa Pak? Nabrak pohon palem ya. Yang saya dapat justru di atas jok motornya dia sudah mengalami sakratul maut. Sehingga saat meninggal hilang kendali, akhirnya yang dicium pohon palemnya. Jadi bukan sebab pohon palem ditabrak lalu kemudian akhirnya datang ajalnya, tapi di atas joknya, artinya seperti serangan jantung lah begitu ya. Di atas motornya dia sudah oleng, artinya sudah nggak bernyawa lagi. Lalu kemudian kita katakan husnul khotimah, belum tentu juga. Atau orang-orang yang sudah 6 bulan ada di ICU, ya itu adalah cara Allah subhanahu wa ta'ala mengazab di ujung hidupnya. Belum tentu. Tapi bagi mereka orang-orang yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pengetahuan tentang apakah orang tersebut husnul khotimah atau su'ul khotimah, ada orang-orang spesial dan istimewa di hadapan Allah. Dan itu bukan daripada kapasitas saya untuk menyampaikan. Tapi tidak ada ukuran apakah dia cepat atau lambat dijumpai mautnya, maka itu sebagai husnul khotimah. Cepat berarti husnul khotimah, lambat berarti su'ul khotimah. Yang jelas justru orang yang mampu melafazkan lisannya dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, itu satu-satunya alamah, tanda seseorang mampu menjadikan dirinya lulus secara mulus dari gangguan setan saat di last minute atau menit terakhir. Saya katakan di last minute atau menit terakhir, sebab hari-hari kita dicampuri oleh tipu muslihat setan. Bapak Ibu tahu,
Setan paling all out, paling optimal cara kerja mereka adalah saat manusia muslim dan mukmin hendak meninggalkan dunia ini. Tipu muslihat setan berkali lipat berakumulasi tinggi untuk memberikan kepada kita kecohan. Dikit lagi Anda selesai. Anda masih mau bertahan sebagai seorang muslim. Compotlah imanmu. Masa nggak keren bertuhan, masa dengan hanya satu zat aja, satu Tuhan. Yang lainnya ada Tuhan ini, ada Tuhan itu, ada Tuhan ini, ada Tuhan itu. Ayolah. Ditampakin kadang-kadang Pak, orang-orang yang sudah mendahului dia. Bapaknya yang sudah meninggal dunia, ibunya yang sudah mendahului dia. Kemudian berkata, nah lepas Islam sayang, mamah di sini sudah enak. Di dalam surga oleh Tuhan Bapak dan lain-lain. Nah, jangan sampai kau ikuti itu Islammu, nak. Nah, jangan sampai kau ucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah. Itu setan, Pak. Tapi orang yang teguh dan istiqomah, ya sudah. Diberikan oleh Allah kekuatan, keteguhan hati pada imannya. Akhirnya mendorong, lisannya mengucapkan tetap la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dicuekin itu setan. Malu sendiri itu setan. Padahal itu kesempatan terakhirnya untuk menghilangkan nilai iman pada diri dan dada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alamah yang bisa kita tunjuk adalah la ilaha illallah disebutkan pada ujung akhir kalimatnya. Dan biasanya ini kalau ada orang yang memtalkinkan, nih Pak nih, bagi kita yang masih punya orang tua, siap-siap jangan sampai ada orang lain yang mentalkinkan, tapi kita, dan itu sebagai bentuk bakti kita yang terakhir kepada orang tua. Talkinkan. Mas, ini ibu udah mulai ngaco sepertinya, udah ada tanda-tanda kematiannya. Hari ini kita tetap bekerja. Oh, kalau bisa izin cuti. Orang tua saya lagi dalam keadaan anfal. Saya ingin mendapatkan kesempatan terakhir untuk mentalkinkan orang tua saya. Jika diberikan izin oleh pimpinan, fadhol, silahkan. Oleh karenanya langsung, Pak izin Pak. Oh ya silahkan. Setelah ditalkinkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. La ilaha illallah. Setelah itu tinggalkan ibu kita. Hanya kita yang membaca zikir-zikir apapun saja. Baca Yasin, silakan. Kan belum mati. Justru sebelum meninggal dunia baca juga itu Yasin. Itu adalah sunnah. Disampaikan oleh Rasulullah SAW. Begitu selesai kalimat tauhid sudah diucapkan, bilang ke keluarga atau bahkan kita sendiri, mama mau makan. Mau. Jadi akhir kalimatnya bukan la ilaha illallah. Mau Pak. Kalau sudah la ilaha illallah, sudah biarkan saja. Sampai proses sakratul maut itu tiba dan dialami oleh orang tua kita. Paham sampai sini? Jadi kadang-kadang saya pernah melihat begitu. Ditalkinin sama anaknya. Kemudian akhirnya anaknya masih bilang, mau ganti pampers dulu enggak? Mau ganti pampers dulu enggak? Perkara yang kecil, yang penting adalah hal yang besarnya sudah dia mampu ucapkan la ilaha illallah. Paham Pak? Ustadz bagaimana kalau yang di ICU minta izin kepala ruangan ICU-nya? Kalau kita nggak boleh mendampinginya ya sudah, ambil MP3 dulu, masih ada MP3. Pasangkan murattal kalimat-kalimat Allah. Atau di maghribnya zikir petang, zikir masa, zikir sobah kalau pagi harinya. Insya para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajaat sakratul maut bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Saat datang sakratul maut, disitulah manusia yang biasanya selalu berlari, menghindar dari kematian yang sesungguhnya. Tapi kematian itu pasti. Dalil ayatnya semua kita sudah paham. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Oleh karenanya tidak ada cara untuk kita menjemput al-maut melainkan mempersiapkan kenikmatan di dalam sakratul maut. Mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Mudah-mudahan mati kita Allah berikan husnul khatimah, lisan kita mudah untuk menuturkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ikuti setelah saya. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Sama-sama.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu biha insyaallah ta'ala minal aminin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.